Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Prastiti Sarah yang berjaga pada pagi hari ini. Dimulai dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti Mbak. Nah, di sini saya akan mengajak Mbak ngobrol-ngobrol sedikit, mau nggak Mbak? Iya Mbak. Oke, kalau begitu boleh saya tahu namanya Mbak siapa? Isnaini Lestari. Umurnya 28 Mbak. Suka dipanggil Mbak siapa? Mbak Isna. Oke Mbak Isna. Kalau boleh tahu, Mbak dibawa ke sini karena apa ya Mbak ya? Ditinggal sama pacar Mbak. Loh, Mbaknya sedih ditinggal sama pacarnya. Iya Mbak. Lah emang ditinggal di mana Mbak? Kecelakaan Mbak, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sabar ya Mbak ya, yang tabah ya. Ya. Jadi Mbak merasa berduka gitu ya Mbak ya karena ditinggal pacarnya. Iya Mbak. Kalau boleh tahu udah pacaran berapa tahun? Pacarannya 1 tahun Mbak. Udah ditinggal berapa lama Mbak? 2 minggu. Oh 2 minggu ya. Oke, kalau begitu di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan Mbak. Nah kan Mbak kan sedang merasa berduka kan ya. Nah di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan cara agar Mbak lekas pulih, agar tidak selalu berduka begitu Mbak. Nah nanti saya akan menjelaskan apa itu berduka, bagaimana tahap-tahap berduka, dan cara menangani berduka itu Mbak. Mbak mau nggak Mbak? Mau Mbak. Kalau begitu mau di sini atau di mana Mbak? Di sini Mbak. Berapa lama? 5 menit atau 7 menit? 5. Oke, kalau begitu langsung saja ya Mbak ya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak hari ini? Ya sedih Mbak. Oh, masih merasa sedih ya Mbak ya? Iya Mbak. Oke, kalau begitu langsung saja ya Mbak ya. Nah, saya jelaskan. Nah, jadi definisi berduka sendiri ya Mbak ya, yaitu merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih. Seperti Mbak kan sekarang sedang merasa sedih ya Mbak ya. Gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Secara umum, pengertian berduka merupakan reaksi terhadap suatu kehilangan atau kematian. Nah, Mbak kan sedang merasa sedih karena ditinggal sama pacar, gitu ya Mbak ya. Kemudian, penyebab berduka. Yang pertama, kehilangan seseorang yang dicintai atau berharga. Nah, saya mengerti sekarang Mbak sedang merasa berduka karena ditinggal seseorang yang dicintai Mbak, gitu ya Mbak ya. Kemudian kehilangan yang ada pada diri sendiri. Kemudian kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Contohnya kehilangan lingkungan masa kecil gitu Mbak, kan udah berbeda. Nah itu juga termasuk kehilangan. Kemudian kehilangan kehidupan atau meninggal. Itu bisa jadi kehilangan pada diri kita sendiri Mbak, seperti itu. Kemudian tanda dan gejalanya, ungkapan kehilangan, menangis, gangguan tidur. Seperti Mbak, kalau malam tidurnya gimana Mbak konsistensinya? Sering Susah Mbak. susah tidur malahan. Oke. Kemudian kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi, marah pada diri sendiri. Mbak pernah merasa marah pada diri sendiri nggak Mbak karena ditinggal sama pacarnya Mbak? Ya kadang sih Mbak pernah. Jadi Mbak merasa kecewa seperti itu ya Mbak ya? Ya. Oke, kemudian tahapan proses berduka. Nah, yang pertama itu tahap penyangkalan atau tahap denial. Seperti kata-kata yang biasanya kata-kata yang diucapkan yaitu tidak mungkin ini terjadi kepadaku, seperti itu Mbak. Kemudian tahapan marah atau anger, yaitu marah karena tidak menerima kondisinya, seperti itu. Kemudian tahap penawaran atau bargaining, yaitu seperti seandainya, sejujur saja, seperti itu. Jadi kita berharap seandainya saya melakukan ini dulu pasti kita akan bahagia, seperti itu. Kemudian tahap depresi, yaitu tahap depresi ini adalah tahap yang paling susah Mbak, yang paling dibilang
dengan sudah bingung mau ngapain aja gitu Mbak. Kemudian tahap penerimaan. Nah, tahap penerimaan ini tahap kita sudah mulai menerima atau mengikhlaskan atas yang kehilangan kita yang terjadi kepada kita, seperti itu. Kemudian langkah-langkah mengatasi berduka. Yang pertama, beralih ke teman-teman dan anggota keluarga. Nah, biar Mbak nggak merasa berduka terus, biar nggak sedih terus, coba deh Mbak ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kalau nggak sama keluarga, ngobrol bercanda tawa, seperti itu Mbak. Kemudian hadapi perasaan Anda. Kalau Mbak merasa sedih terus, Mbak kan juga kedepannya kan masih punya kehidupan kan ya Mbak ya. Jadi Mbak juga harus memikirkan kehidupan selanjutnya Mbak, jangan sedih terus, seperti itu. Kemudian temukan rasa nyaman dari keyakinan Anda. Nah, dari ini bisa Mbak gunakan seperti keyakinan Anda. Mbak agamanya apa? Islam Mbak. Nah, Mbak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian ekspresikan perasaan Anda dengan cara yang kreatif. Mungkin Mbak sekarang sedang sedih, tapi Mbak bisa melakukan cara yang kreatif, seperti melakukan kegiatan yang positif, seperti masak, seperti menjahit, lain-lain gitu ya Mbak ya. Kemudian menjaga kesehatan fisik Anda. Nah, biasanya kalau orang bersedih, dia tuh melupakan dirinya sendiri, sampai dia tuh malas mandi, malas makan, seperti itu. Seharusnya kita lakukan hal-hal yang positif agar diri kita tidak sakit, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian bergabung dengan komunitas pendukung. Nah, komunitas pendukung tuh kita bisa ikut ke komunitas-komunitas misalnya yang bisa membuat distract diri kita sendiri, seperti itu Mbak. Terima kasih. Apakah Mbak sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Sudah Mbak. Kalau begitu boleh diulangi dulu nggak Mbak? Tadi yang pertama itu berduka, definisinya yaitu respon emosi. Bisa dijelaskan? Respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan. Iya. Yang dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur Mbak. Oke. Terus penyebabnya tadi apa aja Mbak? Kehilangan yang dicintai. Iya. Terus kehilangan yang di diri sendiri. Iya. Kehilangan lingkungan. Iya. Kehilangan kehidupan. Iya. Kemudian tanda dan gejalanya. Tadi Mbak kan yang merasakan. Tanda dan gejalanya tadi apa aja kalau di diri Mbak? Ungkapan kehilangan. Iya. Sering menangis. Iya. Sedih. Iya. Terus susah tidur. Oh iya. Oke. Selanjutnya tahapan proses berduka tadi saya bantu. Ada penyangkalan. Kemudian marah. Kemudian penawar. Kemudian depresi, kemudian penerimaan. Oke. Kemudian selanjutnya yang Mbak ingat aja deh, langkah-langkah mengatasi berduka tadi apa aja? Ke teman. Iya, ke teman. Iya. Terus kreatif. Iya. Mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Terus menjaga fisik, kesehatan. Oke. Jadi Mbak sudah paham ya Mbak ya apa yang saya jelaskan tadi? Ya. Bagaimana Mbak perasaannya setelah saya jelaskan? Tahu Mbak, lebih tahu. Oke. Nah Mbak, ini ada agenda kegiatan. Mbak besok mau ngapain aja Mbak? Besok pagi mandi sarapan. Oke. Nah ini akan ada kegiatan, nomor kegiatan. Ini bisa, yang ini maksudnya mandiri atau minta bantuan, seperti itu Mbak. Nah mau dimulai dari jam berapa Mbak? Jam 7. Bisa diisi sendiri. Jam 7 mau ngapain? Jam 7 mau mandiri sama sarapan. Oke. Terus jam lainnya? Jam setengah 8. Jam 8 mau ada bersih bersama. Oke, kalau begitu intinya Mbak, nanti kalau ada kegiatan bisa di sini sendiri ya Mbak ya. Nah, saya kan sudah melakukan tindakan pendidikan kesehatan kepada Mbak.
lagi sebelumnya? Tidak Mbak. Kalau begitu, nanti setelah 2 jam saya akan kembali lagi untuk memberikan pendidikan kesehatan yang lainnya ya Mbak ya. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.